Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 509, mata kuliah ekonometrika akan menjelaskan terkait uji hipotesis awal. Next. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami, yaitu kelompok 5. Dalam hal ini, kelompok kami adalah yang pertama ada Antonius Pasaribu, yang kedua Fakih Permana, yang kedua MA Fitrah Syahrir, yang keempat Pandu Holis Ataya, yang kelima Salwa Sabila, dan yang terakhir ada Yoris Fardes Tambu Bolon. Next. Untuk materi awal yaitu preview akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Definisi dari uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Next. Contoh dari hipotesis yang pertama, genetika. The Genetic and IVF Institute mengklaim bahwa metode XOR memungkinkan pasangan untuk meningkatkan kemungkinan memiliki bayi perempuan. Yang kedua, bisnis. Sebuah headline surat kabar membuat klaim bahwa sebagian besar pekerja mendapatkan pekerjaan mereka melalui jaringan. Yang ketiga, pengobatan. Para peneliti medis mengklaim bahwa ketika penderita pilek diobati dengan echinacea, pengobatan tersebut tidak berpengaruh. Yang keempat, Aircraft Safety Administrasi Penerbangan Federal mengklaim bahwa berat rata-rata penumpang maskapai atau termasuk bagasi jinjing lebih besar dari 185 pon yang mana 20 tahun yang lalu. Yang terakhir, kontrol kualitas. Ketika peralatan baru digunakan untuk membuat alimeter pesawat, alimeter baru lebih baik karena variasi kesalahan berkurang sehingga pembacaan lebih konstan. Atau di banyak industri, kualitas barang dan jasa seringkali dapat ditingkatkan dengan mengurangi variasi. Next. Basic of hypothesis testing. Yang pertama, null hypothesis. Next. Next slide berikutnya. Null hypothesis. Null hypothesis dilambangkan dengan H0 yang diartikan pernyataan bahwa nilai parameter populasi atau seperti proporsi rata-rata atau standar deviasi sama dengan beberapa nilai yang diklaim. Contohnya, populasi rata-rata waktu untuk menjawab keluhan pelanggan adalah 4 menit pada tahun lalu. Yang kedua, tinggi rata-rata mahasiswa perempuan sama dengan tinggi rata-rata mahasiswa laki-laki. Yang terakhir, proporsi pencapaian pembelajaran siswa kelas pagi dan siswa kelas sore adalah sama. Yang kedua, alternatif hipotesis. Hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan H1 atau HA atau HA huruf besar adalah pernyataan bahwa parameter memiliki nilai yang entah bagaimana berbeda dari hipotesis 0. Bentuk simbol dari hipotesis alternatif harus menggunakan salah satu simbol berikut. Tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih kepada Yoris. Selanjutnya yaitu tes statistik. Tes statistik merupakan nilai uji yang digunakan untuk membuat keputusan tentang hipotesis 0 dan ditemukan dengan mengubah statistik sampel menjadi skor dengan asumsi bahwa hipotesis 0 tersebut adalah benar. Untuk dari rumus tes statistik sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu untuk proporsi sama dengan Z P kurang P akar PQ per N. Dan untuk min, Z X kurang P per omega bagi akar N. Atau bisa dilihat seperti sebelahnya. Dan untuk yang ketiga yaitu standar deviasi. X kuadrat sama dengan dalam kurung N kurang 1 S kuadrat per omega 2. Next. Contoh dari tes statistik yaitu soalnya klaim bahwa metode pemilihan jenis kelamin XOR meningkatkan kemungkinan memiliki bayi, perempuan menghasilkan hipotesis 0 dan alternatif berikut seperti H0 sama dengan banding P sama dengan 0,5 dan
H1 banding P yaitu besar dari 0,5. Kami bekerja di bawah asumsi bahwa hipotesis 0 benar dengan P sama dengan 0,5. Proporsi sampel 13 anak perempuan dalam 14 kelahiran menghasilkan yaitu menggunakan P sama dengan 0,5 dan N sama dengan 14. Kami menemukan nilai statistik uji sebagai berikut, yaitu Z sama dengan P kurang P seperti rumusnya. Nah, untuk pekerjaannya sendiri itu 0,9 29 kurang 0,5 per dalam akar 0,5 kali 0,5 per 14. Didapatkan hasilnya itu 3,1. Bisa dilihat dari hasil tersebut, selain besar dari 0,5, proporsi sampel 13 per 14 atau 0,929 secara signifikan lebih besar dari 0,5. Next. Selanjutnya yaitu critical region. Critical region atau bisa dibilang rejection region adalah himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan kita menolak hipotesis 0. Misalnya, kita bisa lihat daerah yang dihiasi merah, yaitu Z sama dengan 1,645. Nah, biasanya untuk high sample proportion ini, critical region itu 0,05. Biasa digunakan untuk kriteria untuk mengidentifikasi adanya high sample yang tidak biasa. Sampel proporsi ini sama dengan P sama dengan 0,929 atau bisa dibilang statistik Z sama dengan 3,21. Next. Selanjutnya yaitu significance level. Significance level yang dilambangkan dengan alpha adalah tingkat signifikansi atau mungkin dilambangkan dengan alpha juga adalah probabilitas bahwa statistik uji akan jatuh ke daerah kritis ketika hipotesis 0 benar-benar aman. Ini merupakan alfa yang sama yang diperkenalkan pada bagian 72, yaitu bagian sebelumnya. Pilihan umum untuk alfa adalah 0,05, 0,01, dan 0,10. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yang itu ada critical value. Critical value adalah setiap nilai yang memisahkan daerah kritis di mana kita menolak hipotesis 0 dari nilai-nilai statistik uji yang tidak mengarah pada penolakan hipotesis 0. Critical value tergantung pada sifat hipotesis 0 atau distribusi sampling dan tingkat signifikansi alpha, yang dimana misalkan critical value dari Z sama dengan 1,645, maka sesuai dengan tingkat signifikasinya yaitu alpha sama dengan 0,05 atau 5%. Selanjutnya ada p-value. Untuk p-value ini, p-value adalah probabilitas yang diamati dari nilai statistik uji, yang dimana misalkan alpha merupakan nilai maksimum kesalahan yang telah ditentukan, maka p-value adalah nilai kesalahan yang didapatkan. P-value dapat di sebelah kiri jika critical region-nya berada di left tail dan akan berada di sebelah kanan jika critical region-nya berada di right tail, dan bisa di kedua area di bagian ekor di luar statistik uji jika region-nya two tail. Contohnya itu, misalkan alpha sama dengan 5%, lalu setelah diuji coba, hasil yang didapatkan adalah 2%, maka p-value-nya merupakan yang 2% tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada type of hypothesis test yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Untuk tipe dari hipotesis tes ini ada beberapa subbab yang akan dijelaskan, yaitu tentang two tail, one tail, left tail, right tail, kesimpulan, dan decision kriteria. Next. Nah, untuk jenis-jenis uji hipotesis ini
tail yang terdapat dalam suatu distribusi itu merupakan area ekstrim yang dibatasi oleh critical value, di mana penentuan p-value dan critical value itu dipengaruhi oleh posisi area kritikal. Apakah dalam dari left tail atau right tail. Selanjutnya, nah untuk two tail. Two tail ini merupakan sebuah uji dua pihak, di mana bila hipotesisnya 0 itu berbunyi sama dengan hipotesis alternatif berbunyi tidak sama dengan. Contohnya itu, kompor dapat menyala terus-menerus selama 8 jam, maka hipotesis alternatifnya itu adalah kompor tidak dapat menyala terus-menerus selama 8 jam. Next. Next. Untuk yang one tail itu merupakan pengujian yang terarah atau satu arah. Biasanya hipotesis alternatif yang menyatakan satu arah itu digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya. Bisa positif atau negatif. Kalau positif itu biasanya disebut right tail dan negatifnya itu disebut left tail. Contohnya itu yang pertama, rata-rata komisi tahunan seorang karyawan adalah lebih dari 35 juta, sehingga MIU-nya itu lebih besar dari 35. Yang kedua, rata-rata kecepatan truk di Kota Tangerang adalah kurang dari 60 km per jam, sehingga MIU-nya itu kurang dari 60,3. Next. Untuk yang jenis dari one tail itu ada left tail sama right tail. Nah, yang left tail itu disebut juga sebagai uji lower, di mana hipotesis nilainya itu lebih besar dari sama dengan. Nah, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu kurang dari, yang dimana pernyataan hipotesisnya itu selalu kurang dari atau lebih kecil dari. Next. Munculkan ininya, gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari jenis hipotesis yang left tail, di mana critical value-nya itu
terdapat di daerah bagian kiri. Bisa next. Nah, sedangkan yang right tail itu disebut juga sebagai uji upper, di mana hipotesis nolnya itu kurang dari sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu telah. Nah, ini adalah gambar jenis hipotesis right tail, di mana critical value-nya itu terdapat di daerah sebelah kanan. Next. Nah, kesimpulannya, dalam menentukan disease kriterianya itu, kita harus selalu menguji null hipotesisnya, dan akan selalu salah satu dari reject atau fail reject null hipotesis. Jadi nanti kita itu menentukan reject atau fail to reject null hipotesisnya gitu. Bisa aja reject, bisa aja pas waktu kita reject pas waktu dia itu left tiled atau right tiled, dan bisa aja pas waktu two tiled, di mana rejectnya itu di bagian critical value yang bagiannya itu paling sedikit, dan kita melakukan file to reject itu di bagian area yang lebih besar. Next. Nah, sehingga untuk menentukan decision kriterianya itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu p-value method, menggunakan tingkat signifikan alpha. Kapan kita reject atau fail to reject? Kita melakukan reject itu ketika p-value-nya itu kurang dari alpha, sehingga kita harus reject hipotesis nulnya. Dan fail to reject itu ketika p-value-nya itu lebih besar dari sama dengan alpha. Kemudian yang tradisional method itu menggunakan nilai z-score, i-score, atau x-quadrat score untuk statistik. Dan kita mereject hipotesis nol itu ketika uji statistiknya itu masuk ke dalam critical region, area kritikalnya. Dan kita melakukan fail to reject ketika uji statistiknya itu tidak masuk ke dalam critical region. Kemudian untuk yang confidence interval itu jika claim value-nya itu tidak masuk ke dalam interval, maka kita harus reject hipotesis nolnya, dan ketika claim value-nya itu masuk ke dalam interval, kita fail to reject hipotesis nolnya. Dan another option-nya ini cukup mengidentifikasi p-value-nya lalu diserahkan kepada pembacanya untuk mengambil keputusan. Jadi untuk menentukan reject, fail to reject itu menentukan p-value-nya dulu, baru kemudian nanti untuk keputusan selanjutnya itu akan diteruskan oleh pembaca keputusan. Next. Untuk tipe of error akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, next. Untuk uji hipotesis ini, pada bab ini ada yang dinamakan dengan error. Di bab ini pun error tersebut dibagi menjadi 2 tipe, yaitu error type yang pertama dan error type yang kedua. Untuk yang pertama, tipe error yang pertama itu adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak hipotesis nol, padahal hipotesis itu benar. Nah, untuk mempresentasikan probabilitas dari tipe 1 ini, kita bisa menggunakan simbol alpha. Next. Lalu, hipotesis error type yang kedua, itu adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti karena menolak hipotesis alternatif, padahal hipotesis alternatif itu benar, atau dengan kata lain, adalah kesalahan karena gagal menolak hipotesis nol. Padahal
hipotesis nol itu salah. Nah, untuk mempresentasikan probabilitas dari type 2 error ini, kita bisa menggunakan simbol beta. Next. Nah, di sini kita bisa mengambil dua kondisi di mana ketika nol hipotesis itu adalah benar atau salah, diterima atau ditolak. Untuk yang pertama, ketika kondisinya itu nol hipotesis adalah benar, lalu kita menolak, itu akan terjadi yang namanya type error 1, di mana itu adalah positif salah dan probability-nya bisa dilambangkan dengan alfa. Lalu ketika nol hipotesisnya itu adalah salah dan kita menolak, maka keputusan yang kita ambil adalah benar. Di situ benar positif dengan probability-nya itu sama dengan 1 min beta. Lalu ketika nol hipotesisnya kita tolak dan benar, maka itu adalah maksud saya benar dan tidak kita tolak, maka itu adalah keputusan yang benar dengan benar negatif, probability-nya itu sama dengan 1 dikurang alfa. Sedangkan ketika nol hipotesisnya salah dan tidak kita tolak, maka akan terjadi tipe error yang kedua, di mana salah negatif dengan probability-nya adalah beta. Next. Di sini ada contoh soal dan jawaban, di mana kita bisa asumsikan bahwa kita sedang melakukan uji hipotesis untuk klaim bahwa metode pemilihan jenis kelamin meningkat. Kemungkinan bayi perempuan. Sehingga kemungkinan bayi perempuan adalah P lebih dari 0,5, di mana berikut hipotesis 0 dan alternatifnya adalah hipotesis 0-nya dibandingkan dengan P itu sama dengan 0,5, dan hipotesis alternatifnya dibandingkan dengan P itu lebih dari 0,5. Yang diminta di sini, yang pertama itu kita diminta untuk identifikasi tipe error 1, dan yang kedua kita diminta untuk mengidentifikasi tipe error yang kedua. Untuk kesalahan tipe yang pertama, ini kesalahan menolak hipotesis 0 yang benar. Jadi ini adalah kesalahan tipe 1. Dapat disimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung P itu lebih dari 0,5, padahal kenyataannya P itu sama dengan 0,5. Sedangkan kesalahan tipe 2 itu kesalahan karena gagal menolak hipotesis 0, padahal hipotesis itu salah. Jadi ini adalah kesalahan tipe 2. Ketika gagal menolak P sama dengan 0,5, dan karena itu gagal mendukung P lebih dari 0,5. Padahal kenyataannya P itu lebih dari 0,5. Next. Next. Nah, di sini adalah cara kita untuk mengontrol terjadinya tipe error tipe 1 dan tipe 2, di mana untuk setiap alfa tetap itu peningkatan ukuran sampel N akan menyebabkan penurunan beta. Sedangkan untuk setiap ukuran sampelnya tetap N, penurunan alfa akan menyebabkan peningkatan beta. Sebaliknya, peningkatan alfa akan menyebabkan penurunan beta. Lalu untuk mengurangi alfa dan beta, kita bisa meningkatkan ukuran sampel. Next. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah menguji klaim tentang proporsi. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai p-value method, critical value method, confidence interval method, dan obtaining P. Next. Dalam p-value method terdapat beberapa langkah dalam menentukan p-value-nya. Yang pertama adalah tentukan right atau left atau two tail. Dapat kita lihat dalam H1. Langkah kedua adalah gambar kurva. Langkah ketiga adalah tuliskan statistik ujinya dan buat diagrasiran. Dan langkah keempat adalah cari p-value dari statistik uji, yaitu dapat dari tabel ataupun dari aplikasi yaitu Z-Calculator. Perlu kita ingat, p-value-nya kalau right ataupun left yaitu one tail adalah kali 1, sedangkan untuk two tail yaitu kali 2. Next. Nah, di sini dapat kita lihat dalam gambar paling kiri, itu merupakan contoh dari p-value method dalam hal two-tail test. Yang bawahnya adalah contoh dari one-tail yaitu left-tail test. Bawahnya lagi adalah contoh dari one-tail yaitu right-tail test. Dalam menguji klaim tentang proporsi dalam hal ini adalah p-value method, dapat kita mulai dari
jenis apakah tes tersebut, apakah one tail ataupun two tail. Jika one tail terdapat right tail dan juga left tail. Untuk right tail sendiri, p-value-nya adalah berada di kanan dari kurva. Sedangkan untuk left tail dari one tail, p-value-nya adalah berada pada kiri kurva. Selanjutnya, jika two tail terdapat right dan juga left. Lalu untuk two tail pada right ini, p-value-nya adalah 2 kali dari kurva yang di bawah ini. Sedangkan untuk left-nya, p-value-nya adalah 2 kali lipat dari p semula. Lalu pada contoh soal yang di kanan, kita dapat mengetahui bahwa p-value-nya adalah 0,1164 dikarenakan adalah 2 kali lipat dari 0,0582 karena ini adalah merupakan contoh dari p-value method berupa one tail yaitu right tail. Next. Lalu yang selanjutnya adalah critical value method. Dalam hal critical value method kita dapat menentukan dengan cara yang pertama ada tentukan apakah right, left ataupun two tail. Lalu selanjutnya adalah gambar kurva. Selanjutnya adalah buat daerah arsiran. Perlu kita ketahui bahwa ini merupakan bukan untuk uji statistik. Nah, daerah arsiran tersebut jika right ataupun left tail, dalam hal ini adalah one tail, memiliki p-value sebesar alpha. Jika two tail memiliki p-value sebesar alpha per 2. Selanjutnya adalah cari critical value atas daerah arsiran tersebut yang bisa berasal dari tabel ataupun aplikasi. Selanjutnya adalah tuliskan statistik uji dan lihat apakah dalam area statistik uji tersebut berada pada dalam area kritis ataupun tidak. Next. Ini merupakan contoh dari critical value method. Gambar sebelah kiri merupakan contoh dari critical value method dengan two tail. Yaitu pada uji statistik ataupun tes statistik ditemukan bahwa Z dengan Z adalah 1,57. Karena uji statistik ini tidak termasuk dalam critical region, yaitu 0,025, maka gagal menolak hipotesis 0. Karena gagal menolak hipotesis 0 ataupun H0 dengan P sama dengan 0,93, maka gagal menolak klaim bahwa 93% komputer memiliki program antivirus. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti sampel yang cukup untuk menjamin penolakan klaim bahwa 93% komputer memiliki program antivirus. Next. Selanjutnya adalah confidence interval method. Suatu taksiran confidence interval mengandung nilai parameter populasi yang mungkin. Jika suatu confidence interval mengandung nilai parameter populasi yang diklaim, maka kita harus menolak klaim tersebut. Nah, dalam confidence interval method ini, maka pengerjaannya adalah 1. Construct confidence interval ataupun perhatikan confidence level. Nah, jika two tail, confidence level adalah sama dengan 1 minus alpha utuh. Jika one tail, confidence levelnya adalah 1 min 2 alpha utuh. Setelah menghitung confidence level, perhatikan alpha untuk confidence interval. Alpha untuk confidence interval adalah sama dengan 100% dikurangin dari persentase dari confidence level tersebut. Alpha untuk confidence interval bisa sama dengan alpha untuk soal kasus two tail dan bisa tidak sama dengan alpha untuk soal kasus one tail. Alpha untuk confidence interval adalah sama dengan 100% dikurangin persentase dari confidence level. Alpha per 2 sama dengan alpha untuk confidence interval per 2. Ini adalah yang dicari critical value-nya. Langkah pekerjaan yang kedua adalah lihat apakah klaim berada pada dalam confidence interval. Next. Selanjutnya adalah obtaining P. Untuk mencari P, terkadang kita ditemukan bahwa P tersebut akan diberikan secara langsung ataupun given directly, dan juga sometimes must be calculated ataupun harus dilakukan perhitungan. Untuk P sometimes is given directly, contohnya adalah 10% of the observed sports cars are red is expressed as P sama dengan 0,1. Hal ini mengindikasikan bahwa P-nya sama dengan 10%. Untuk P sometimes must be calculated, contohnya adalah 96 survey household have cable TV and 54 do not, is calculated using P sama dengan X per N sama dengan 96 per 96
plus 54 sama dengan 0,64. Ini mengindikasikan bahwa pi-nya adalah 64%. Next. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.